Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bima semuanya, perkenalkan nama saya Adelia Tri Oktaviani. Saya motivator magang dari unit Pondok Kopi, Jakarta Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari keempat, yaitu mengenai hasil observasi kelas yang telah dilakukan. Menjawab pengamatan yang pertama, bagaimana cara motivator menyapa dan menyambut murid. Ketika murid datang ke kelas, yang saya perhatikan motivator biasanya menyapa dengan senang ya, dengan ramah, dengan tersenyum ke anak-anak kayak, "Halo Kakak Kinan, datangnya sama siapa tadi ke sini?" gitu. "Ayo duduk ya di tempatnya di sini." gitu. Langsung diarahkan untuk menuju ruang kelasnya dan duduk di meja yang sudah dirapihkan dan disediakan oleh motivator. Bagaimana cara motivator memulai kegiatan Bimba Interview? Dari hasil pengamatan saya, ketika Bimba Interview akan dimulai, sebelum memasuki kegiatan inti, biasanya para motivator akan mengajak para murid untuk bernyanyi seperti lagu La Bimba, seperti lagu sebelum belajar dan doa sebelum belajar. Yang saya perhatikan banyak bernyanyi dulu sebelum akhirnya memasuki kegiatan inti. Lalu ketiga, bagaimana cara motivator membuat suasana kelas nyaman dan menyenangkan? Sudah pasti para motivator memastikan ruangan kelas atau area kelas itu bersih dan rapi ya. Saya memperhatikan selama saya magang, motivator ketika mereka sampai, mereka langsung bergegas untuk merapikan area ruang kelasnya, disapu, dirapihkan, mejanya ditata dengan rapi, dan ketika anak murid datang masuk, motivator dengan senang ya, pastinya dengan senang menyapa anak-anak, lalu bertanya, berdialog dan lain-lain sebagainya sebelum akhirnya memasuki sesi kelas dimulai. Yang keempat, bagaimana cara motivator mengajak anak berdialog? Pertama, dari saya yang perhatikan, pertama itu ditanya, hari ini berangkat ke sini sama siapa, sama mama atau sama papa. Lalu juga ditanya apakah anak udah sarapan atau belum, udah mandi belum, gitu karena beberapa murid saya perhatikan ada yang memang dia sudah sarapan atau biasanya sarapannya dibawa ke kelas gitu. Jadi berdialog mulai dari hal-hal yang anak lakukan sebelum datang ke Bimba atau pada saat proses mau menuju ke Bimba gitu. Bagaimana yang selanjutnya, bagaimana cara motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Caranya dengan memberikan afirmasi positif, tentunya dengan kata-kata baik dan tidak berlebihan. Contohnya seperti, "Wah, Kakak Kinan, semangat ya, anak Bimba yang semangat. Rajin ya Kakak Kinan." gitu. Dari yang saya perhatikan, beberapa motivator semuanya sudah melakukan kegiatan afirmasi tersebut ya secara tidak berlebihan. Sejauh pengamatan saya, para motivator yang bertugas itu tidak ada yang kayak bilang keren ya, pintar ya, dan yang lebih-lebih dari yang lainnya tuh sepertinya tidak ada. Sejauh ini tidak ada. Lalu kapan motivator memberikan reward atau motivasi kepada anak? Yang dari saya perhatikan, ketika anak selesai melakukan kegiatannya, setelah bernyanyi La Bimba, anak sudah antusias, ikut bernyanyi, ikut bertepuk tangan, motivator memberikan reward dengan dengan minta tos jempol gitu. Lalu ketika sudah berhasil menyelesaikan tiket bermain, misalkan kakak Alika sudah selesai mengerjakan modul tulis pertamanya gitu, lalu setelah sudah selesai diberikan reward dengan tos 2 tangan, tos 1 tangan, dan tos jempol seperti itu. 7. Bagaimana ekspresi, sikap, dan penampilan motivator saat kegiatan Bimba?
Yang pastinya para motivator berpenampilan yang rapi, baik, menggunakan seragam, lalu ekspresinya tentu saja berwajah cerah ya, berwajah senang gitu, full senyum para motivator ya. Selama saya melakukan observasi, saya memperhatikan motivator dengan semangat dan terus tersenyum saat berhadapan dengan para murid maupun ketika mengantarkan anak pulang bertemu dengan orang tuanya. 8. Apa yang dilakukan oleh motivator agar murid tidak bosan? Yang pertama, setelah dari pengamatan saya adalah guru-guru memulai dengan kegiatan yang anak sukai. Dari dialognya ditanya, kamu suka apa gitu, lalu anak menjawab apa kesukaannya, kita mulai masuk untuk mencari atensinya, lalu diselipkanlah di modulnya, disangkut pautin ya dengan kesukaannya gitu. Terus juga dari yang saya lihat, guru-guru atau para motivator sudah bisa mengaplikasikan variation skill karena modulnya bertahap sekali ya, kayak awalnya materi baca dulu, lalu dilanjut matematika, lalu dilanjut tulis dan lain-lain sebagainya. Itu variation skillnya para motivator sudah menjalankan dengan baik. Lalu yang terakhir, apakah motivator mengarahkan dan membimbing murid melakukan kegiatan bermain baca-bacaan secara bersamaan, secara berbarengan? Iya, secara berbarengan. Dari yang saya lihat, mereka itu berbarengan bacanya walaupun beda level ya. Ada anak yang levelnya berbeda tapi mereka bacanya samaan, berbarengan, walaupun selesainya itu berbeda-beda tapi tetap dilakukan secara bersamaan terlebih dahulu. Yang B, pengamatan terhadap murid. 1. Bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bernyanyi dan berdialog dengan motivator saat kegiatan pembuka. Kalau yang dari saya lihat, anak-anak itu sangat bervariasi ya. Tidak semuanya anak itu datang dengan keadaan ceria, langsung ceria. Itu sebenarnya ya enggak gitu. Ada memang anak yang dari pertama kali datang dia memang sudah semangat. Jadi ketika bernyanyi, ketika berdialog dia memang sudah senang. Namun ada anak yang dia tuh datang wajahnya udah murung, bukan murung juga sih, mungkin tidak, kurang bersemangat ya. Lalu dengan adanya bernyanyi dan berdialog, perlahan anak mulai mendapatkan semangatnya, mulai mendapatkan kesenangannya ya. Jadi walaupun datang dalam keadaan masih kurang semangat, ketika berdialog dan bernyanyi sudah mulai, anak mulai menunjukkan ekspresi yang baru yang lain gitu. Jadi tetap beda-beda ya, nggak semua anak sama, itu sih menurut saya. Nomor 2, apakah ada murid yang terlihat murung, tidak ceria dan tidak bersemangat selama kegiatan bimba? Menurut saya ada, mungkin karena posisinya anak ini itu dia dalam keadaan tidak sehat, namun tetap berangkat ke bimba gitu. Jadi kondisinya kurang fit tapi tetap datang untuk bermain sambil belajar di bimba. Tapi yang dari saya lihat, para motivator sudah melakukan antisipasi dengan baik. Ketika kita melihat anak itu murung, tidak semangat, akhirnya ditanya, kamu kenapa, keluhannya apa gitu. Lalu anak akan menjawab dan yang pastinya kita tidak memaksa anak untuk ya berkegiatan ya gitu, karena kita juga tidak ingin anak merasa tertekan seperti itu. Lalu 3, bagaimana ekspresi dan sikap setiap murid ketika bermain baca-bacaan dan bermain modul dengan para motivator pada saat kegiatan. Anak beberapa ada yang happy ya, karena mungkin anak ini memang sudah menguasai, sudah mampu dalam menjalankan mengerjakan modul-modulnya. Namun masih ada beberapa juga anak-anak yang masih terlihat bingung untuk mengerjakan, kayak mungkin dia masih kurang tahu ini gambar apa, ini huruf apa, bagaimana cara menulisnya. Masih ada beberapa anak yang saya lihat seperti itu. Namun para motivator sudah menanganinya dengan baik ya, seperti memberikan perhatian lebih kepada anak tersebut, mengajarkan bagaimana cara menulis yang benar,
membimbangkan cara menulis yang benar, seperti itu. Mohon maaf salah penyebutan tadi. Lanjut. Apakah semua murid mau dan senang melakukan kegiatan yang diberikan motivator? Jawabannya senang. Saya selama saya melakukan observasi, saya melihat beberapa anak itu senang sebenarnya untuk melakukan kegiatan bersama motivator. Walaupun di saat berangkat keadaannya mungkin wajahnya masih murung, tapi ketika kegiatan itu berlangsung, anak secara bertahap semangatnya terbangun dan kembali senang ketika melakukan aktivitas. Lalu, apakah ada murid yang merasa kesulitan atau tidak mampu ketika melakukan kegiatan? Ya pasti beberapa ada ya, karena kita, kalau saya bilangnya bahasa kasarnya tidak munafik, anak-anak ini punya kemampuannya masing-masing. Jadi pasti ada di dalam kelas satu anak yang mungkin dia masih tidak mampu untuk melakukannya, tapi para motivator pasti akan membantu, mendampingi anak tersebut untuk bisa secara bertahap perlahan untuk bisa mengikuti kegiatannya gitu. Jadi pasti tetap ada, namun sudah diantisipasi dengan baik oleh para motivator. Nomor 6, jelaskan karakter masing-masing murid yang telah diamati. Saya sendiri punya kesan yang baik ya terhadap beberapa anak. Ada anak yang memang dia semangat banget ya ketika bimba, dia senang banget untuk ikut nulis, mewarnai segala macam. Ada juga anak yang dia tipenya malu-malu gitu. Kalau ditanya cuma atau ngomongnya iya bu gitu pelan. Jadi karakternya memang beda-beda banget anak-anak ini. Ada yang emang dia pada dasarnya suka mainnya itu benar-benar main yang harus bergerak, lari segala macam gitu. Dan menurut saya nggak masalah ya gitu, selagi memang anak tersebut masih mampu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah disediakan oleh para motivator. Memang sangat bermacam-macam sekali dan sudah beberapa saya temui ya, dan sudah saya amati. Lalu pengamatan terhadap suasana kelas. 1. Jelaskan bagaimana suasana kelas yang diciptakan oleh motivator dan dirasakan oleh motivator magang seperti saya ketika observasi. Ketika saya memasuki kelas, sebelumnya saya akan izin kepada guru tersebut, pada motivator tersebut, kalau saya ingin bergabung ke kelasnya. Jadi ada satu hari di mana saya akan berkeliling ya, bergantian dari guru satu ke guru yang lain. Biasanya saya akan izin dulu, kayak ya mohon izin Ibu Ica, saya hari ini ikut kelas Ibu ya gitu. Oh iya Ibu boleh gitu. Dan hampir semua kelas yang saya ikuti semuanya memiliki suasana yang fun ya, menyenangkan. Jadi saya sebagai motivator magang pun tidak merasa tertekan dalam melakukan observasi di kelas-kelas tersebut gitu. Tapi memang sebelumnya saya selalu memastikan saya izin untuk mengikuti kelas ibu tersebut, atau motivator dari manapun saya pasti selalu izin kalau saya ingin mengikuti kelas beliau gitu. Lalu 2, apakah ada pemaksaan atau kekerasan yang dialami oleh murid? Jika ada, dilakukan oleh siapa dan bagaimana bentuk pemaksaan atau kekerasan yang terjadi? Alhamdulillah, selama saya observasi, jatuhnya berarti sekarang saya magang udah 4 hari, itu tidak ada pemaksaan yang dilakukan oleh para motivator di unit Pondokopi Jakarta Timur. Justru yang saya lihat para motivator ini memang semangat banget ya. Mereka aktif banget untuk mengajak berdialog, bermain bersama teman-teman dan anak-anak gitu ya. Jadi saya sendiri yang mengikuti kelas tidak merasakan adanya pemaksaan ya terhadap murid, atau bahkan ke saya sendiri itu tidak ada gitu. Lalu D, pengamatan terhadap kegiatan di kelas. 1, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan pembuka. Yang pertama adalah yang pastinya diarahkan, anak-anak tuh diarahkan untuk duduk dengan rapi di ruang kelasnya ya, di mejanya masing-masing.
lalu salam, diajak untuk bernyanyi lagu-lagu seperti lagu Labimba, lalu jari jempol dan telunjuk, lalu doa doa sebelum belajar dan memasuki kegiatan inti ya. Tapi di saat kegiatan-kegiatan tersebut diselingi dengan dialog-dialog per tiap anak di dalam ruang kelas tersebut. Nomor 2, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan inti? Karena fokus Bimba itu sendiri adalah membaca, jadi yang saya perhatikan adalah diawali dengan membaca terlebih dahulu. Hampir beberapa motivator selalu mempraktekkan hal tersebut, jadi dimulai dengan membaca dulu, membaca tiket, lalu membaca. Setelah selesai membaca lalu diberikan tiket modul yang lain yang dikerjakan pada hari itu. Setelah selesai mengerjakan kembali membaca lagi, setelah selesai membaca lagi bermain tiket modul lagi, begitu seterusnya dari yang saya perhatikan di kegiatan inti. Jelaskan mengenai kegiatan utama dan kegiatan prioritas yang paling banyak dilakukan. Yang pastinya membaca, karena saya lihat memang membaca itu yang paling sering difokuskan ketika kelas berlangsung. Ya seperti yang saya sudah jelaskan di sebelumnya, saya memperhatikan diawali dengan membaca dulu, atau kegiatan memang disukai anak tapi pasti ada membaca. Setelah selesai membaca lalu dijelaskan, selalu menyelesaikan modul, kembali membaca lagi, menyelesaikan modul lagi, begitu seterusnya. Lalu keempat, apa yang dilakukan oleh motivator dan murid ketika kegiatan penutup? Yang pastinya semua duduk rapi, murid-murid semua duduk rapi, lalu menyanyikan lagu, lagu pulang ya, lalu doa sesudah belajar. 5. Berapa lama durasi kegiatan Bimba interview yang diterapkan oleh para motivator? Selama saya memperhatikan kegiatan Bimba interview yang saya tahu itu durasinya kurang lebih 30 menit ya. Kalaupun tidak sampai 30 menit, pasti rentang waktunya mendekati 30 menit. Jadi dari antara 27, 28, 29, 30 atau lebih dari 30, tapi tidak jauh ya, mungkin 33 menit. Tapi durasinya itu 30 menit gitu. Sekian jawaban dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat Bimba.